Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati, mahasiswi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Mataram. Di sini saya akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil saat kunjungan awal. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Rahmi yang bertugas di Polres ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, saya ingin memeriksa kehamilan. Baik, sebelumnya dengan ibu siapa Bu? Ibu Mira Nurhayani. Baik Bu Mira, apakah ibu punya keluhan seperti keluarnya darah pertambuna atau kepala pusing yang berat Bu? Oh, saya sering mual sama pusing, itu aja sih. Belum. Baik, karena ini merupakan pertama ibu, saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang biodata ibu, suami ibu, dan keluarga ibu, terkait juga dengan kehamilan ibu. Apakah ibu bersedia Bu? Iya, saya bersedia. Baik. Sekarang saya mau mengumpulkan data ibu ya. Dengan ibu siapa Bu? Mira Nurhayani. Ibu Mira Nurhayani, umurnya berapa Bu? 23 tahun. 23 tahun. Dan ibu Islam ya Bu pastinya. Pendidikan terakhirnya ibu? Sarjana. Sarjana apa Bu? Gizi ya Bu. Ibu sekarang bekerja di mana Bu? RSUD Tanjung. Oh, Tanjung. Ibu masuk kerjanya setiap hari atau gimana Bu? Shift Siang, pagi? Kadang pagi sampai siang, kadang malam sampai pagi. Itu satu minggunya full ibu masuk atau enggak? Libur 1 hari. Baik. Alamat lengkapnya ibu di mana Bu? Di Karangsubagan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Nomor HP-nya Bu? 085 333 105 551. Baik. Baik Ibu, sekalian dengan biodata suaminya ya Bu. Ya. Nama suami Ibu? Agus Harimurti. Usia suaminya Bu? 25 tahun. Nama suaminya Islam ya Bu? Ya. Pendidikan terakhir suaminya Ibu? S1 Hukum. S1 Hukum ya Bu. Suaminya bekerja di mana Bu? Jadi tentara. Oh, tentara. Lagi dinas di mana suaminya? Lagi di mana namanya tuh? Di Batam. Alamat suami Ibu? Sama-sama dari KLU. Oh, sama ya Bu. Ya. Bisa minta nomor HP-nya Bu, nanti jika nomor Ibu tidak bisa dihubungi, saya bisa menghubungi suaminya. Oh, bisa. Berapa Bu? 087 765 102 534. Bu, sekarang saya akan mengkaji riwayat sosial ekonomi Ibu ya. Boleh tahu Bu, usia pernikahannya sudah berapa lama? Berjalan 1 tahun. 1 tahun ya Bu. Bahasa yang Ibu gunakan sehari-hari? Bahasa Sasak. Baik Bu, apakah suaminya mempunyai kebiasaan seperti merokok atau mengonsumsi alkohol Bu? Tidak ada ya Bu. Boleh saya tahu Bu, bagaimana dukungan atau respon suami dan keluarga Ibu terkait kehamilan Ibu yang sekarang? Oh, dia sangat bahagia, terus juga semakin perhatian kepada saya. Berarti keluarga dan suaminya mendukung ya Bu ya? Iya. Baik. Kemudian saya akan mengkaji riwayat kesehatan Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami sakit atau nyeri di bagian sebelah kiri pada sebelah kiri? Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau asma Bu? Oh, tidak ada ya Bu. Kalau riwayat penyakit keluarganya Bu? Oh, sepertinya tidak ada juga. Tidak ada ya Bu. Baik Ibu, karena ini kehamilan pertama Ibu, apakah Ibu masih ingat HT-HT-nya Ibu? Apa itu HT-HT? HT-HT itu hari pertama, hari terakhirnya Ibu. Apakah Ibu begitu? Masih ingat Bu? Terakhir menstruasinya
pada tanggal 10 Desember kayaknya. Tanggal 10 ya Bu, 10 Desember. Baik, karena sekarang tanggal 10 Mei, untuk hari perkiraan persalinannya ini saya hitung dulu ya Bu, karena sekarang tanggal 10 Mei ini. Hati-hatinya Ibu, untuk Desember tanggal berapa tadi Bu? 10 juga. Tanggal 10 Desember ya Bu, 2019. Baik, jadi perkiraan persalinannya itu tanggal 27 September 2020 ya Bu. Nah, baik, sekarang saya akan mengkaji tentang riwayat gizi yang Ibu konsumsi selama dan sebelum hamil. Baik Bu, untuk frekuensi makannya dalam sehari berapa kali Ibu makan? Sebelum hamil frekuensi makan saya 3 kali 3 sehari. kali sehari. Terus pas lagi mengandung ini 4 sampai 5 kali sehari. Ya, Bu. Untuk porsi makannya Bu, 1 piring nasi sama buah biasanya. buah. Kalau selama hamilnya Sama juga. jenis makanan yang Ibu konsumsi selama dan sebelum hamil apa? Sama makanan pokok, nasi, terus lauk hewani, lauk nabati, sayur sama buah. Beragam ya Bu ya? Ya, Kalau minumnya Bu, frekuensi minumnya sebelum hamil 8 gelas. 8 gelas, kalau selama hamil Lebih dari 8 gelas, 9 sampai 10 gelas. jenis minuman yang Ibu konsumsi Bu? Sebelum hamil saya sering minum air putih, kadang-kadang jus. Kalau pas lagi hamil biasanya saya minum jus sama air putih. Baik Bu. Untuk frekuensi buang air besarnya Bu, berapa kali dalam sehari? Biasanya 1 kali sehari. 1 kali. Kalau selama hamilnya Bu? Sama juga. Sama ya. Konsistensi fesesnya Bu bagaimana? Padat. Padat ya Bu ya. Ya. Kalau untuk buang air kecilnya berapa kali Bu sehari? 3 kali sehari. Sebelum hamil ya Bu? Iya. Kalau selama hamil 8 sampai 10 kali kayaknya sehari. 10 kali. Iya. Bagaimana warna kencingnya Bu? Kuning jernih. Iya. Sebelum hamil atau selama hamil? Dua-duanya sih. Dua-duanya Bu ya. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari Ibu, apakah Ibu melakukan aktivitas fisik ringan seperti menyapu, mengepel, lap jendela? Iya, sering, hampir setiap hari. Setiap hari ya Bu ya. Untuk pola istirahatnya, apakah Ibu tidur siang Bu? Kadang-kadang tidur siang, kalau enggak siang. Siang ya Bu. Biasanya Ibu tidur siang berapa jam Bu? 2 jam. 2 jam. Kalau untuk tidur malamnya Bu? 8 jam. 8 jam. Kemudian persiapan untuk mandinya Ibu berapa kali dalam sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau gosok giginya Sama 3 kali sehari 3 juga. kali sehari juga. Kalau ganti pakaiannya Bu? Kadang 2 kali. 2 kali dalam sehari Bu? Iya, 2 kali dalam sehari. Kalau ganti celana dalamnya 2 kali juga dalam sehari. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelumnya apakah ada yang Ibu tanyakan Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya anjurkan Ibu untuk berkemih atau kencing terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses pemeriksaan nanti Bu. Oh, baik. Ibu, sekarang diukur dulu ya berat sama tinggi badan Ibu. Mana Ibu? Pandangan lurus ke depan Bu. Baik, berat Ibu 43 kg ya Bu. Udah, turun Bu. Baik, karena di sini saya tidak mempunyai pengukuran tinggi badan, bisa ditanyakan saja kepada ibunya berapa tinggi dari ibu tersebut. Baik Bu, apakah Ibu masih ingat tinggi Ibu? Iya, masih. Berapa tingginya Bu?
150 cm. 150 ya, Bu? Iya. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda pita ya, Bu. Boleh dijepitkan, Bu, ketiak sebelah kiri. Tangannya dilipat ya, Bu. Sembari menunggu saya tensi. Permisi, Bu. Tekanan darah Ibu 110/70 ya, Bu, sedikit kurang. Sudah bunyi, Bu. Permisi. Suhu Ibu 36,1 ya, Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penghitungan denyut nadi Ibu. Baik, sudah ya, Bu. Denyut nadi Ibu 80 kali per menit, sedangkan untuk respirasi atau pernapasannya 20 kali per menit ya, Bu. Baik, Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelumnya, apakah ada yang Ibu tanyakan, Bu? Tidak ada. Baik, tidak ada ya, Bu. Bu, permisi. Tidak ada benjolan ya, Bu, di kepala Ibu. Rambut Ibu bersih, warnanya hitam, tidak ada ketombe ya, Bu. Tidak ada luka juga. Selanjutnya pemeriksaan wajah ya, Bu. Wajah Ibu kulitnya merata ya, Bu, tidak ada koasma juga. Misi ya, Bu, saya tekan. Sakit, Bu? Tidak. Ya, sakit. Selanjutnya pemeriksaan mata ya, Bu. Pandangan Ibu lurus ke depan, Bu. Baik, normal ya, Bu. Misi, Bu. Konjungtiva Ibu tidak pucat ya, Bu. Skleranya juga putih, bersih. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Saya tekan ya, Bu. Sakit, Bu? Tidak. Baik, normal. Selanjutnya pemeriksaan mulut ya, Bu. Bibir Ibu lembab, Bu, tidak kering. Coba dibuka mulut Ibu. Tidak ada gigi yang berlubang ya, Bu. Tidak ada karang gigi juga, bersih giginya. Selanjutnya pemeriksaan leher. Permisi, Bu. Ibu coba menelan. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya, Bu. Sakit, Bu? Tidak.
tidak ada pembesaran kelenjar limbel, tidak ada pembesaran vena jugularis juga. Baik, Ibu, selanjutnya pemeriksaan tangan ya, Bu. Permisi. Kuku Ibu bersih ya, Bu. Tidak pucat. Tidak ada odem juga atau pembengkakan di tangan Ibu. Bersih, Bu. Bersih ya, Bu. Tidak ada pembengkakan juga. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu ya, Bu. Permisi ya, Bu. Baik, tidak ada pembekakan ya di kaki Ibu. Kuku kaki Ibu juga bersih. Tidak ada Minta Ibu untuk membuka baju atau melonggarkan pakaiannya. Permisi ya, Bu. Lakukan inspeksi atau melihat bentuk payudara, warna puting, dan kesimetrisannya. Minta pasien untuk mengangkat kedua tangan untuk melihat apakah ada SA atau kanker payudara. Permisi ya, Bu, boleh diangkat kedua tangan Ibu. Lakukan palpasi pada payudara Ibu dari yang terjauh seperti ini. Permisi ya, Bu. Setelah melakukan pemeriksaan, tutup kembali pakaian Ibu. Permisi ya, Bu. Pemeriksaan payudara ini dapat Ibu lakukan di rumah, yaitu dengan cara mengangkat kedua tangan Ibu, kemudian melihatnya di cermin, apakah ada pengerutan atau tidak pada kulit payudara Ibu. Jika ada pengerutan, itu menandakan adanya kanker, jadi Ibu perlu waspada. Kemudian Ibu juga dapat melakukan palpasi sambil jarum jam seperti ini. Bentar. Kemudian saat Ibu melakukan palpasi, akan terasa apakah adanya massa atau tidak yang mengikuti pergerakan tangan Ibu. Jadi begitu, Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Oh begitu, iya, saya sudah mengerti. Baik, Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan perut atau pemeriksaan abdomen ya, Bu. Ya. Sebelumnya kaki Ibu boleh ditekuk, Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menggosokkan kedua tangan saya untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh perut Ibu. Saya mulai ya, Bu. Baik, tinggi fundus uterusnya 31 cm ya, Bu. Kemudian saya akan meraba bagian apa yang terletak di fundus atau bagian alas perut Ibu. Di sini terasa keras, bulat, dan melenting. Ini merupakan ciri-ciri dari bagian kepala ya, Bu. Selanjutnya leopard 2. Di sisi kiri Ibu terasa bidang seperti papan dan keras. Ini merupakan ciri-ciri dari bagian punggung ya, Bu. Sebelahnya lagi. Di sini terasa kosong ya, Bu, terasa kecil-kecil. Di sini merupakan ciri-ciri dari bagian ekstremitas tubuh janin Ibu, yaitu tangan dan kakinya. Selanjutnya leopard 3. Di bagian bawah ini terasa lunak,
gula dan tidak melenting ya Bu. Ini merupakan ciri-ciri dari bokong. Jadi posisi janin ibu ini merupakan posisi sungsang ya Bu, tapi tidak apa-apa dikarenakan usia kehamilan ibu yang baru 5 bulan. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki posisi janin ibu. Begitu Bu. Oh iya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan perhitungan denyut jantung janin selama 1 menit ya Bu. Kaki Ibu boleh diluruskan Bu. Baik. Baik, sudah ya Bu. Berdasarkan perhitungan saya, selama 1 menit, ritme denyut jantung janinnya normal ya Bu, dan frekuensinya 132 kali per menit. Oh iya.